Itu, perkenalkan, nama saya Jonathan Valeris Matupang dengan NIM 241510136 pada prodi Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan menganalisis sebuah sistem keamanan pada sebuah kasus tertentu. Yaitu, ada sebuah kasus yang dimana sistem hanya mengandalkan sebuah password untuk login. Lalu, banyak pengguna menggunakan password yang sama di berbagai layanan. Selain itu, sistem ini tidak memiliki pembatasan percobaan login dan juga tidak menggunakan autentikasi tambahan seperti OTP. Apa saja yang kita analisis? Yaitu pertama, kondisi dan juga resiko saat ini. Sistem kita kan hanya memiliki satu lapisan saja yang hanya mengandalkan sebuah kata sandi. Sini terdapat sebuah titik lemah, yaitu yang pertama ada password request. Kan pengguna cenderung menggunakan satu kata sandi untuk banyak akun. Jika salah satu layanan dari luar bocor, maka akun mereka pada sistem kita otomatis terancam. Lalu ada not thing yang dimana kita tidak memiliki batasan berapa kali seorang bisa mencoba login. Jadi ini membuka jalan pada peretas untuk dapat mencoba ribuan kombinasi dalam hitungan detik. Lalu di sini juga tidak memiliki no MFA atau tanpa autentikasi multifaktor, pertahanan kita itu hanya satu lapis saja. Sekali pintu atau lapisan kita terbuka, maka penyerang mempunyai akses penuh terhadap sistem kita. Lalu, sini saya akan menjelaskan mengenai alur serangan, bagaimana peretas bisa mencoba meretas sistem kita. Pada serangan ini, peretas itu bukan sekedar hanya tebak-tebakan kata sandi, tetapi mereka biasa menggunakan sebuah database hasil kebocoran data dari situs lain atau layanan lain, di mana mereka kemudian menggunakan sebuah bot otomatis yang menguji ribuan data di sistem kita. Lalu karena tidak memiliki batasi percobaan login, bot ini bisa bekerja dengan secepat sehingga mereka menemukan kecocokan dan mendapatkan akses yang ilegal. Lalu kan ada kata sandi yang kuat. Apakah itu aman jika hanya menggunakan itu? Faktanya, 80% dari kebocoran data itu hanya melibatkan kredensial yang dicuri, bukan ditebak secara asal-asalan atau secara manual. Seberapa kuat pun kata sandi yang kita buat, jika data tersebut bocor dari layanan lain, peretas hanya bisa menggunakannya. Selain itu, penyerang dapat menggunakan bot yang bisa mencoba jutaan variasi dalam waktu yang singkat, sehingga kompleksitas saja tidak lagi cukup. Lalu juga ada kemungkinan adanya kebocoran dari layanan lain. Misalnya, ada suatu e-commerce ataupun sebuah perusahaan yang sistemnya diretas atau bocor. Data-data mereka, jika pengguna menggunakan email dan password yang sama pada sistem kita, maka sistem kita juga akan terancam dibobol atau diretas oleh sang peretas dan akan berdampak pada keamanan dalam sistem kita. Lalu apa yang kita menjadi solusi dalam sistem ini? Solusi utama yang dapat kita buat yaitu yang pertama, kita bisa mengimplementasikan sebuah multifaktor authentication atau MFA. Apa itu MFA? MFA itu untuk menambah lapisan pertahanan fisik, meskipun pertas itu mengetahui kata sandi kita, mereka tidak bisa masuk tanpa adanya kode unik yang dikirimkan ke pasangan Anda. Misalnya ini kita mau login menggunakan sebuah kata sandi, lalu sistem itu meminta sebuah kode yang dimana kode itu akan dikirim melalui nomor HP yang biasanya kita daftarkan sebelumnya. Lalu kode itu akan muncul di handphone yang ada nomor HP tersebut. Lalu muncul sebuah kode yang dimana kode itu jika kita masukkan, maka kita bisa dapat masuk ke dalam sistem itu. Lalu apalagi kita juga bisa menggunakan rate limiting, yaitu membatasi percobaan login untuk menghentikan serangan otomatis. Misalnya gini, kalau kita menggunakan dan mencoba kata sandi yang dimana kita salah memasukkannya sebanyak 5 kali ataupun lebih, maka kita tidak bisa lagi login dalam beberapa waktu.
Ini juga akan berguna jika sang peretas menggunakan sebuah bot otomatis untuk mencoba meretas sistem kita. Lalu ada yang namanya hashing dan salting. Apa itu? Yaitu memastikan data kata sandi database kita itu aman dan tidak bisa dibaca jika database itu tercuri. Itu merupakan sebuah rekomendasi dan solusi terhadap sistem yang hanya menggunakan sebuah kata sandi dan tidak mempunyai lapisan pertahanan selain itu. Dan jika ada kebocoran data dari layanan lain, itu ini bisa menjadi sebuah solusi dalam mengatasi jika hal itu terjadi. Yaitu ada multifactor authentication atau MFA, rate limiting, dan juga hashing dan salting. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Kesimpulannya, jika sistem kita hanya menggunakan sebuah kata sandi untuk sebagai pertahanan dalam sistem itu, maka banyak kemungkinan sistem kita itu dengan mudah dapat diretas. Eh, Jika sebuah pengguna menggunakan kata sandi dan email yang sama pada layanan lain dan layanan itu diretas ataupun bocor datanya, sang peretas bisa menggunakan hal itu untuk mencoba login pada sistem kita dan mereka dapat dengan mudah masuk ke dalam sistem itu. Dan juga mereka bisa menggunakan bot otomatis untuk masuk ke dalam sistem kita yang memudahkan mereka untuk meretas ke dalam sistem kita. Dan ada beberapa tadi rekomendasi dari solusi yang dapat diatasi dengan cara multifactor authentication atau MFA, dan juga ada tadi yaitu softing dan hashing, dan membatasi percobaan login. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.